Assalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imam wal Mu'allif rahimahullah wa adaman naf'a bihi barakati ulumi wa bikum fid dharaini amin. Qala radhiyallahu ta'ala anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Sama mana bacaannya? Kedua. Fala yahillu. Bismillahirrahmanirrahim. Fala yahillu lil muslimin. Tidak boleh bagi seorang muslim. Yahillu ya juzu ya. Kalau itu temuin kita kitab kalimatnya la yahillu ay la yajuzu, gitu itu ya. Inilah yang disebut dengan al-musyabahah tuh. Al-ilmu bil ta'allum bil musyabahah tuh. Jadi yang guru terangin, yang guru artiin, kita udah paham gitu. Ini tahu kita guru-guruan semua. Di mereka terangin kalau kalimat fala yahillu ay fala yajuzu. Fala yahillu maka tidak boleh. Jadi bukan tidak halal ya. La yahillu adalah la yajuzu, tidak apa? Tidak boleh, la yajuzu, gitu itu ya. Kalau ada kalimat la yahillu maka maknanya adalah la yajuzu. Kayak na'am tuh. Na'am bukan iya artinya, tapi lil istidrak, akan tetapi, itu begitu di kitab tuh. Orang kalau yang belajarnya menurun nggak sampai habis, nggak tandas, pas dia baca kitab na'am diartikan iya, padahal bukan iya. Itu adalah akan tetapi. Na'am lil istidrak, akan tetapi. Kayak mesti itu al-ilmu bil ta'allum, diantaranya adalah bil ta'allum bil musyabahah. Jadi yang guru ngucapin, yang guru ajarin itu kita dengar. Nanti kita ngerti, oh iya begitu. Guru ini tuh ngerti begitu. Kalimat la yahillu, la yajuzu, na'am lil istidrak. Tidak boleh bagi seorang muslim qurran kana aw raqiqan, baik muslim yang merdeka atau muslim yang budak. Apa yang enggak boleh? Amatun kitabiyatun, nggak boleh tuh dia nikahin amatun kitabiyatun, budak perempuan yang kitabiyah, ahli kitab yang kemarin ya, ahli kitab, orang yang Tuhannya Allah tapi dia nggak beriman kepada Rasulullah, iman kepada Nabi Isa atau Nabi Musa tuh. Makanya dia punya syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna Isa Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Musa Rasulullah. Dia belum ngakuin Nabi Muhammad sebagai Rasulnya, belum ngakuin sebagai Rasulullah, belum, masih ngakuin wa anna Isa Rasulullah atau wa anna Musa Rasulullah. Inilah yang disebut dengan kitabiyah. Kalau laki disebut dengan kitabi. Jadi ada kitabiyah, ada kitabi itu. Nah, kita seorang muslim, baik yang merdeka ataupun yang budak, itu nggak boleh nikahin satu orang budak perempuan yang kitabiyah, yang dia Tuhannya Allah tapi Nabi Isa atau Nabi Musa alaihi wassalam. Jadi nggak boleh ya. Dia bukan kafir, bukan, dia mukminah, tapi dia nggak beriman kepada Rasulullah tuh. Maka dia bilang kafir ahli kitab tuh, gitu, karena dia tidak mengimani Rasulullah sebagai utusan Allah tuh, begitu. Dia bilang kitabiyah dia. Yang Allah bilang lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Tuh, min ahlil kitabi itu dia kafir ahli kitab, Tuhannya Allah tapi dia nggak ngakuin Nabi Muhammad sebagai Rasulullah, utusan Allah tuh. Itu yang bilang kafir ahli kitab. Nah, perempuan atau laki itu dari kalangan yang merdeka atau budak, ada yang disebut dengan kitabi atau kitabiyah. Nah, kita nggak boleh seorang muslim atau seorang budak, baik yang merdeka atau yang budak, atau yang merdeka, nggak boleh menikahi satu orang budak perempuan yang kitabiyah tuh. Bi'aqdin nikah itu, dengan akad nikah, nggak boleh nikahin tuh. Ini ada budak perempuan nih di kitabiyah, bukan yang muslimah, bukan, tapi yang apa? Yang kitabiyah. Ada budak perempuan tapi dia ini kitabiyah, Tuhannya Allah tapi dia beriman kepada Nabi Isa atau Nabi Musa, kitabiyah. Nah, kita selaku laki-laki yang merdeka atau budak laki-laki yang muslim nggak boleh nikahin dia itu bi'aqdin nikahi, la bimilkil yamini. Tapi kalau disetubuhin dengan sebab dimilikin, boleh, nggak masalah tuh. Itu disebut dengan milkil yamin. Kan budak kayak barang. Kita beli budak nih, boleh nggak disetubuhin? Boleh. Hukum budak
Hukum budak masih ada, tapi perbudakan sudah ada. Tidak ada tuh, demikian ya. Jadi budak kayak barang tuh. Itulah yang disebut dengan bimilkil yamin tuh. Artinya boleh tuh. Itu la tuh. Kan pertama pakai la ya. La yahillu ya. Nah, di sini ada kalimat la lagi tuh. Nah, la ketemu la jadi plus. Jadi artinya apa tuh? Ya juzu. Begitu tingkatin tuh. Kan la tuh pertama fala yahillu tuh ya. Kemudian di bawahnya ada kalimat tadi apa? La lagi tuh. La ketemu la plus. Jadi bukan la. Jadi apa? Ya juzu tuh begitu. Tuh itu tuh rumus begitu tuh. Rumus begitu. Dan kita sering bikin kitabnya itu. Banyak orang sering terkecoh pemahaman karena dia nggak maksimal dalam belajar bahasa Arab. Yang pada akhirnya semua pemahaman dia itu. Kayak begini kalimatnya. Yang pertama ada kalimat fala yahillu li muslimin. Pas di bawah ada kalimat la bimilkil yamini. Bukan dia tuh. Ba tuh. La bimilkil yamini. Di kitab ya. Ba tuh. La bimilkil yamin. Kan tadi biaqdin nikahi. Biaqdin nikahi. La bimilkil yamin itu. Kan la ketemu la tuh. Jadi artinya bukan tidak tapi apa? Ya juzu boleh tuh. Itu rumus. Kalau ada la ketemu la sama dengan plus. Jadi bukan dia tidak boleh tapi apa? Jadi boleh. Jadi kalimatnya fayajuzu li muslimin hurran aw raqiqan. Apa yang diperbolehkan tuh? Amatun kitabiyatun bimilkil yamini. Itu takdir nama itu. Uraiannya kayak begitu uraiannya tuh. Jadi kalau dinikahin seorang budak perempuan kitabiyah dengan muslim yang merdeka atau yang budak, nggak boleh, hukumnya haram. Tapi kalau seandainya bukan dinikahin, diapain? Dimilikin sama dia, dibeli itu budak perempuan yang kitabiyah, maka diperbolehkan untuk diapakan? Disetubuhin, silahkan tuh. Itu yang nggak dilarang, yang diperbolehkan ya bimilkil yamini. Jadi salah habis tuh. Jelas tuh ya. Jadi dalam hukum dalam madhab Imam Syafi'i rahimahullah bahwasanya seorang muslim yang merdeka atau yang budak itu tidak diperbolehkan pada hukum syara untuk menikahi seorang budak perempuan yang kitabiyah. Tapi boleh dengan dimiliki itu, gitu. Titik salah habis. Wa idza nakahal hurru amatan. Kalau seandainya ada seorang yang merdeka, kita orang nih, nikahin seorang budak perempuan bisyurutil madhkurati dengan syarat-syarat yang kemarin sudah disebutkan. Thumma aisalam, kemudian dia mampu. Bagaimana ukuran mampu nih? Bi'an qadara. Kan kemarin ada orang yang nggak mampu ya. Yang nggak mampu dia nikahin perempuan yang apa? Yang merdeka. Terpaksa dia nikahin seorang budak perempuan tuh. Nah sekarang ada seorang laki-laki yang merdeka, contoh kita orang ini nikahin budak perempuan dengan syarat yang kemarin sudah ditentukan, disebutkan. Kemudian dia mampu. Bagaimana apa yang mampu itu? Bi'an qadara ala sidaqil hurrati. Dia udah bisa nyanggupin untuk memberikan mahar kepada perempuan yang merdeka. Tuh, dibilang mampu gitu. Dia udah punya duit, udah punya harta yang bisa dijadikan sebagai mahar mas kawin kepada budak pada perempuan yang merdeka. Itu pertama ya. Jadi kasus yang pertama, ada orang yang merdeka muslim, dia udah nikahin budak perempuan. Kemudian setelah itu dia Dia mampu. Pengertian mampu, dia bisa memberikan mas kawin kepada perempuan yang merdeka. Atau kasus yang kedua, aunaka hurratan, atau ada perempuan yang merdeka, laki-laki yang merdeka menikahi perempuan yang merdeka. Ba'da nikahil amati, setelah dia menikahi budak perempuan. Lam yanfasih nikahul amati, maka enggak menjadi fasakh, enggak jadi batal pernikahan dia kepada seorang budak perempuan. Itu begitu. Jadi abis nikahin budak perempuan, kemudian dia nikahin perempuan yang merdeka. Itu pernikahan sebelumnya dengan seorang budak perempuan, hukumnya nggak apa itu, nggak batal tuh. Tetap
langgeng, tetap jalan tuh begitu. Jadi bininya dua. Bini yang pertama budak perempuan, bini yang kedua adalah tadi seorang yang merdeka. Tuh. Jadi nggak batal ya. Oh nggak batal? Pernikahan dengan budak yang tadi yang pertama tuh. Jadi pertama dinikahin budak. Yang kedua dinikahin perempuan yang merdeka. Nah, pernikahan kepada dia terhadap budak perempuan tadi hukumnya tadi apa tuh? Nggak batal. Kok nggak batal? Li'annahu yughtafaru fid dawami ma la yughtafaru fil ibtida'i. Dimaaf pada hukum syara, pada hukum yang sudah berjalan. Yang tidak dimaaf pada hukum yang baru dimulai. Kalau baru nikahin batal. Kalau baru nikahin hukumnya apa? Batal tuh begitu. Jadi kalau udah jalan, udah nikahin budak perempuan, setelahnya kedua nikahin mereka laki perempuan yang merdeka. Pernikahan yang pertama itu hukumnya apa? Gak batal tuh, itu dimaaf tuh, itu kaidah tuh. Yughtafaru fid dawami ma la yughtafaru fil ibtida, itu kaidah tuh. Dimaaf pada hukum syara, pada hukum yang sudah berjalan. Yang tidak dimaaf pada hukum syara, pada hukum yang apa? Yang baru dimulai. Ini udah nikahin perempuan yang merdeka. Kan udah mulai tuh. Ya, udah nikahin perempuan yang apa? Yang merdeka. Yang merdeka, perempuan merdeka. Kemudian baru pengen nikahin apa? Budak perempuan. Itu hukum nggak boleh begitu. Gitu ya, jelas ya. Kalau udah nikahin budak perempuan sebelumnya, kemudian yang kedua dinikahin perempuannya apa? Yang merdeka, itu hukumnya bagaimana? Boleh, tidak apa-apa, dan tidak batal pernikahannya dengan budak perempuan yang pertama tadi. Kenapa demikian? Jadi kaidah yughtafaru fid dawami ma la yughtafaru fil ibtida. Ini berlaku nih di semua hukum yang di dalam kaidah ini. Yughtafaru fid dawami, dimaaf pada hukum yang sudah berjalan. Ma la yughtafaru fil ibtidai, tidak dimaaf pada hukum yang baru dimulai. Tadi contohnya ya, dia udah nikahin budak perempuan. Itu kan udah apa itu? Udah apa itu? Udah apa itu? Udah apa jalan tuh? Di jalan ingetin tuh. Ini biar nyambung nih. Dia nikahin budak perempuan yang pertama. Itu namanya apa itu? Fit dawam tuh. Udah apa itu? Udah jalan tuh fit dawam tuh. Di jalan tuh. Kemudian nikahin yang kedua, perempuan yang apa? Yang merdeka tuh. Bagaimana hukumnya tuh? Apakah batal pernikahan yang pertama? Tidak batal. Pernikahan dia dengan budak yang pertama tadi hukumnya tidak apa? Tidak batal. Kenapa demikian? Tadi kaidahnya yughtafaru fid dawami ma la yughtafaru fil ibtidai. Dimaaf pada hukum syara, pada hukum yang sudah apa? Berjalan, yang tidak dimaaf pada hukum syara, pada hukum yang apa? Yang baru dimulai itu. Ini udah nikahin perempuan yang merdeka. Kemudian setelahnya itu yang kedua dinikahin apa? Baru dimulai nikahin apa? Perempuan budak dan yang kita biah tuh. Ini bagaimana hukumnya? Hukum bagaimana tuh? Batal langsung tuh. Kenapa demikian? Karena baru dimulai itu begitu. Ngerti ya? Nah. Ini hukumnya ada, tapi perbudakannya sudah tidak ada tuh. Asal tahu doang. Wa kharaja bidzalika. Ini ribet begini nih. Ini mahamin kalimat dikit ribetnya luar biasa. Ribet. Kalau baca doang sih, dulu ngaji-ngaji yang Buya Said Nausir, sifat 20 bin Usman dibaca doang sih, anak kecil bisa. Sifat 20 karangan siapa? Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil Yahya, baca doang anak kecil bisa. Tapi pemahamannya kudu buka kitab-kitab yang gede. Ente ngajar kitab sifat 20 Habib Utsman, kalau ente belum pernah sampai kitab-kitab gede tauhid, ente nggak bakal bisa ngajar. Kalau baca bisa, tapi kalau mengajar susah. Itu mesti buka kitab-kitab gede-gede, buka semua tuh, baru ente bisa nerangin ke jamaah ke murid. Itu yang ada di kitab sifat 20 karangan Habib Utsman bin Abdullah bin Yahya. Sama kayak ente ngajar Qisatul Anam, ya. Ini yang dikarang oleh Utsman kan begitu, kan tipis tuh. Kalau ente belum pernah buka kitab yang gede, nggak bisa ngelangin kitab itu, nggak bisa. Baca bisa nggak? Baca bisa. Jadi jangan sampai kita mengira kitab yang ringkas, yang kecil begitu mudah dipahami, susah.
Makin simpel tuh kitab sama makin apa? Ente ngajar misalnya Safinatun Najah, ente ngajar misalnya Muqaddimah Hadramiyah, ente ngajar misalnya Al-Takrib. Itu kan kitab ringkasan semua tuh. Kalau ente belum pernah buka, belum pernah belajar kitab yang besar, nggak bakal bisa tenangin. Baca bisa nggak baca? Baca sih bisa, begitu. Ngejelimet itu hukum. Lah sudah gitu ya. Jadi kalau kasus yang kedua tadi, nah tadi yang pertama kasusnya ada orang laki-laki yang merdeka menikahi budak dengan syarat yang telah disebutkan dalam kemarin. Kemudian dia apa tadi? Dia mampu untuk membayar tadi apa? Mahar kepada seorang perempuan yang apa tadi? Nah, yang merdeka. Atau kasus yang kedua tadi apa? Dia nikahin perempuan yang apa? Yang merdeka. Setelah dia menikahi perempuan yang budak, maka dihukumkan pernikahan terhadap budaknya dihukum bagaimana? Tidak batal tuh. Terus berkelanjutan. Kenapa demikian? Kaidah yughtafaru fid dawami ma la yughtafaru fil ibtida'i. Dimaaf pada hukum syara, hukum yang sudah berjalan. Yang tidak dimaaf pada hukum syara, hukumnya apa? Yang baru pengen dimulai. Begitu. Wa kharaja bidzalika, dan tidak termasuk tuh kharaja tuh. Kharaja artinya tidak termasuk. Jadi kharaja artinya apa tadi? Tidak termasuk, bukan keluar ya. Nanti kalau ketemu kalimat di kitab kharaja, itu adalah pemahamannya tidak termasuk. Ada tahu tuh kita udah belajar dulu. Jadi guru terangin, oh kharaja ini bukan apa? Keluar. Kalau kita lagi baca itu kharaja keluar, dakhala masukkan begitu. Kharaja bukannya keluarnya, artinya tidak termasuk pada kalimat tersebut di atas. Bidalikal qaul malau aqada alaihima ma'an. Kalau seandainya ada orang yang mengakadkan kedua perempuan tadi, yang merdeka dan yang budak perempuan tadi secara apa? Bersama-sama. Diakadin langsung. Pas dia akad, nikahin perempuan yang merdeka, juga menikahi perempuan yang budak secara bersamaan. Fa'innahu la yasihhu fil amati. Maka tidak sah pernikahan pada apa tuh? Budak perempuan. Nggak sah tuh. Bareng akad nikahnya tuh. Bareng akad nikahnya antara perempuan yang merdeka dengan perempuan yang budak, maka dihukumkan pernikahan budaknya dihukumkan tidak sah. Atau begitu. Wa in kanatil hurratu ghaira salihatin lahu, sekalipun itu perempuan yang merdeka nggak layak baginya tuh, sekalipun nggak layak tuh, sekalipun nggak patut, nggak layak, sekalipun demikian tetap dihukumkan pernikahan terhadap budak perempuan tadi dihukumkan tidak sah. Tadi kaidah ya, yughtafaru fid dawami ma la yughtafaru fil ibtida'. Kaidah tuh. Tanbihun, ini sebuah tanbih, peringatan. La yahillu li hurrin la yajuzu. Maksudnya la yahillu la yajuzu. Tidak boleh bagi seorang laki-laki yang merdeka. Apa yang tidak boleh? Wat'u amati waladihi, mensetubuhi budak perempuan anaknya. Anaknya beli budak perempuan, itu bapaknya nggak boleh apa? Setubuhin tuh budak perempuan tadi. Kalau anaknya boleh kan? Orang yang nggak punya boleh, tapi bapaknya itu nggak boleh mensetubuhi budak perempuan anaknya itu. Wala amati mukatabihi, wala amati mukatabihi, dan nggak boleh bagi laki-laki yang mereka mensetubuhi budak perempuan dari budak mukatabnya. Kemarin tuh ada budak mukatab, ada budak mubahat, ada budak mudabbar tuh. Budak mukatab, tuannya bilang, kalau seandainya kau bisa bayar sekian rupiah, maka engkau bebas dari perbudakan. Inilah yang disebut dengan budak mukatab. Tuannya dia berucap. Nah, si budak mukatab punya budak perempuan. Nah, tuannya itu nggak boleh apa?
mensetubuhi budak perempuan yang milik siapa dulu? Budak mukatab nggak boleh tuh. Tuannya punya budak nih. Si budak mukatab, tuannya dibilang sama si budak ini, kalau engkau bisa bayar Rp1.000, maka engkau bebas dari perbudakan. Maka itu budak disebut dengan budak mukatab. Nah, ini budak mampu beli apa? Ini budak yang mukatab mampu beli apa? Nyambung kan itu? Ulang lagi. Jadi ada orang punya budak tadi apa? Budak apa tadi? Mukatab. Ini ada orang punya budak apa? Mukatab tuh. Udah paham? Udah paham ya? Yaitu seorang budak yang tuannya bilang, kalau seandainya engkau bisa membayar Rp1.000, maka engkau bebas dari apa? Perbudakan. Nah, si budak mukatab tadi punya apa? Si budak mukatab dia punya apa? Punya budak perempuan tuh. Hanya mau Allah alam besok. Sekali lagi.